Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya ingin memberikan sebuah video mengenai bagaimana cara mendownload Microsoft Windows 10 dan Windows 11. Kemudian kita buat ke dalam bootable flash disk dan kita install sampai jadi. Yang terakhir aktivasinya. Oke, kita langsung buka aja dan kita carikan Windows 10 ISO, Windows 11 ISO, dan Rufus. Nah ini dia, kita sudah langsung buka saja. Ini Windows 10. Pertama-tama kita harus membuat satu mendownload Windows 10 instalasi media. Kita download. Nah dia sudah terbentuk satu media creation tool. Nah ini nanti untuk membuat Windows 10 ISO-nya. Kemudian Windows 11, kita ambil yang Windows 11-nya, ISO-nya, kita langsung download aja. Ya, kita download aja ya. Jangan lupa kita ambil English, United States aja, biar standar. Konfirmasi oke, kita download. Ya, dapatnya 64 bit. Langsung kita download aja. Oke. Iya, Windows-nya sudah jalan. Downloadnya yang Windows 11 ISO ya. Kita ambil juga yang Rufusnya. Kita download Rufus yang standar atau portable. Kita download aja. Di sini saya ambil Rufus yang standar. Kita download aja. Ya, udah jalan semua ya. Nah, kita kembali ke Windows 10. Kita download juga. Tadi kita udah download kreasi toolsnya. Kita lihat di ini folder download ya. Ya, udah ada ya. Media creation toolsnya udah ada. Ya, kita klik aja. Kita persiapkan aja. Karena Windows 11 dan Windows 10 ini cukup besar dalam bentuk ISO. Kita ambil satu-satu aja biar cepat selesai. Sambil tunggu Windows 11, kita persiapkan juga yang tadi itu Windows 10-nya. Nah, ini persiapan untuk Windows 10. Kita create aja semua. Ikutin aja maunya Windows-nya apa, kita ikutin. Nah, kita ambil yang kreasi instalasi media untuk ISO-nya di bawahnya ya. Nah, tapi sebelum itu kita selesaikan dulu Windows 11-nya. Cukup besar, dia 5,4 GB. Ya, kita percepat aja ya. Selesai ya. Ya, Windows 11-nya sudah selesai, Windows ISO-nya. Sekarang kita Windows 10 ya. Di sini kita ambil yang 64 bit, 32 juga boleh, 22 juga boleh. Nah, itu yang uncentang aja, yang rekomendasinya kita uncentang aja, uncheck supaya bisa digunakan untuk semua komputer.
Ya, di sini saya ambil 64 bit. Next aja. Ambil yang ISO file ya. Kalau mau langsung USB juga boleh, tapi ISO file aja, nanti baru nanti kita buat dalam bentuk bootable flash disk kemudian. Nah, Windows 10 kita masukin aja di folder download. Nah, itu tadi udah ada Windows 11-nya, ISO-nya. Sekarang kita download Windows 10 ISO-nya. Ya, kita percepat aja. Ya, selesai. Kita lihat di foldernya semuanya udah ada. Windows 10-nya udah ada, Windows 11 udah ada juga, ya. Oke, saatnya kita buat bootable. Masukin ke dalam flash disk ya. Ini kita siapin aja 8 GB yang USB 3 ya. Kita jalanin aja Rufus. Sediakan aja 2 biji flash disk. Nah, kita udah ini Rufusnya udah jalan. Kita masukin dulu flash disknya ya. Yang saya pakai ini 32 GB dan kita tinggal ngambil lagi bootable-nya yang mana, kita pilih lagi. Dan tadi Windows 10 atau Windows 11 kita tinggal masukin aja. Sekarang kita pilih ISO-nya ya. ISO-nya kita pilih. Ya, kita ambil. Di sini kita ambil yang Windows 11 dulu. Ya, kita masukin. Oke, kita open aja. Masuk. Nah, dia ada parameter yang dari Rufus defaultnya kita pakai saja, nggak usah kita rubah. Kalau untuk Windows 10, Windows 11 itu untuk partition skemanya itu GPT. Kalau misalnya kita di bawah Windows 10, kita boleh menggunakan MBR. Kemudian targetnya itu UV ya. Semua defaultnya kita pakai ya. Kita start aja ya. Semua sudah oke. Nah, ini ada parameter lagi, sesuaikan aja dengan kebutuhan ya komputernya. Di sini defaultnya saya ambil defaultnya aja. Oke. Oke ya. Ya, berjalan ya. Kita percepat juga biar cepat selesai. Oke, udah selesai. Kita close. Ya, ini backgroundnya dirubah dulu biar agak putih. Kita lihat yang tadi ya, udah masuk di mana aja. Nah, ini dia flash disk yang tadi sudah terbentuk menjadi bootable ya untuk Windows 11. Ini udah siap kita gunakan nanti. Ya, kita sekarang download lagi buat bootable untuk Windows 10 ya. Gunakan flash disk yang lain karena ini untuk mencontohkan saya masih menggunakan flash disk yang sama. Ya, kita ambil Windows 10-nya.
Nah, sama seperti Windows 11 tadi, kita ambil defaultnya aja. Nanti secara otomatis flashnya itu diformat, dihapus yang lamanya. Ini kita kasih Windows 10, terserah volume label mau diapain. Sini Windows 10. Kalau semua udah oke, kita ikut aja seperti tadi. GPT, UV, kemudian Windows 10-nya udah semua. Ya, nggak ada, oke, semua beres. Kita start aja. Parameternya juga saya ambil default aja, kosongin aja semua. Tapi kalau misalnya mau bikin yang sesuai dengan teman-teman ya silakan ya. Nah, ini langsung dihapus. Ya, kita percepat juga biar cepat selesai. Oke. Nah, selesai ya. Sekarang kita lihat di folder kita, download apakah sudah ada semua di flash disknya. Nah, kita lihat. Nah, itu sudah terbentuk ya Windows 10-nya ya. Jadi kita sudah punya dua. Sekarang kita install ke hard disk atau SSD. Jangan lupa koneksi internetnya kita lepasin ya. Tapi untuk mengecek apakah flash disk kita bersih, kita boleh scan dengan antivirus. Silakan kalau mau dicek boleh apakah ada virus atau tidak. Ini saya juga cek supaya benar-benar bersih bootable kita, karena itu digunakan sebagai master. Oke, iya, kita mulai lagi dengan install Windows 10 ya. Langsung kita tancapkan di USB yang USB 3 ya. Bootable-nya kita setting. Ini kebetulan yang punya saya adalah UV BIOS dari Asus. Sambil advance, masuk ke bagian bootable. Ya, ini mungkin berbeda dengan teman-teman punya, tapi kurang lebih intinya kita harus ke tempat bootable sehingga kita bisa start bootnya itu yang mana, yang buat harddisk yang mana. Di sini saya pakai yang pertama flash disk Kingston, kemudian yang keduanya SSD. Kalau misalnya Anda punya harddisk, ya keluarnya harddisknya berapa GB atau MB gitu. Nah, kita sekarang udah jalan. Ya, jangan lupa waktu, time, formatnya kita pakai Indonesia. Biar nanti penulisannya itu titik komanya sama dengan Indonesianya, rupiahnya. Ya, kita next saja. Install. Kalau kita belum ada license, aktivasinya itu license key-nya kita don't have aja produk ini. Nanti kita masukin terakhir kalau sudah jadi Windows-nya. Nah, ini saya gunakan I don't have aja. Saya di sini pilih Windows 10 Pro. Kita next. Ini internetnya kita cabut ya. Maksudnya tidak menggunakan internet ya. Nah, di sini karena baru, saya langsung yang di bawah customnya install window only. Kalau misalnya ada partisi-partisi yang bekas pakai, kita hapus dulu semuanya. Kita hapus sampai bersih. Nah, ini saya hapusin, kemudian bersih, udah bersih. Kita next. Kalau misalnya mau dibagi juga boleh, tapi ini karena cuma
250, langsung saya next aja. Nah, dia udah jalan ya. Oke, dia percepat aja biar cepat beres. Selesai, Windows 10-nya kita udah install. Ya, sekarang Windows-nya membuat drivernya yang untuk mengangkat semuanya yang dibutuhkan. Kita ambil ini, regionnya Indonesia, yes. Keyboardnya pakai tetap US standar ya, yang lain kita skip saja. Nah, di sini kan tidak ada internetnya ya, jadi I don't have internet. Kita cabut internetnya, jangan kita pakai. Biar nanti kita masuk dengan local admin, administrasi ya, administrationnya. Kita ambil aja dulu continue with limit setup karena kita nggak connect dengan internet ya, kita ambil itu dulu. Nah, kita udah mulai masuk, window-nya mulai terbentuk. Nah, kasih nama, password, suka-suka aja ya. Nah, di sini untuk contoh aja ya. Ini terserah ya, mau dipakai mau nggak terserah. Saya save aja. Window-nya terbentuk. Ya, kita biarkan sampai selesai. Iya, Windows 10-nya udah beres, udah keluar ya. Ini nanti kita apa? Internetnya. Internetnya kita pakai ya, kita koneksi kalau misalnya LAN kita LAN, kalau WiFi kita WiFi. Kemudian kita update, cek update untuk masukin driver-drivernya ya. Kalau misalnya nggak update ya drivernya nggak masuk semua. Itu driver nanti secara otomatis masuk komplit semua ya. Jadi itu kita harus koneksi ke internet untuk ambil drivernya. Oke, selesai Windows 10-nya, update-nya. Untuk aktivasinya sama ya, nanti ke Windows 11-nya. Kita langsung nanti lihat di Windows 11 saja. Nah, ini lagi check up ya. Checking update-nya karena kita koneksi internet. Nah, itu tuh local account administrator ya. Karena tadi kita tidak menggunakan Microsoft account. Ada baiknya teman-teman pakai Microsoft account ya, supaya dapat banyak sekali bisa kita download dari Microsoft. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, download dari luar. Tapi ya, saran saya sebaiknya menggunakan Microsoft account. Oke, kita lanjut. Sekarang ini kita install Windows 11 ya. Pada dasarnya sama dengan Windows 10. Kita masuk dulu di BIOS. Kita pilih
Untuk bootable pertamanya flash disknya, kemudian untuk bootable keduanya kita menggunakan hard disk atau SSD. Kemudian kita save ya, kita boot ya pakai flash disk. Nah, ini Windows sama ya dengan Windows 10. Time-nya sama, kita pilih yang Indonesia. Nah, kita juga ada keep juga, kita pakai. Registrasi nanti belakangan aja. Kita hapus semua kalau masih ada yang pernah diinstal, kita hapus bersih, kita mau next. Nah, di sini kita percepat juga biar cepat selesai gitu. Sama dengan Windows 10 ya, Windows 11 prinsipnya sama. Instalnya hampir sama. Cuma tampilannya aja yang beda ya. Nah, kita masuk sekarang di Windows. Ini proses mulai dari masuk ke BIOS, install, sampai terbentuknya window ya. Iya. Nah, Indonesia regionnya kita tetap pilih sama, keyboardnya sama, US juga, dan yang lain kita skip aja. Sekarang internet. Nah, jangan lupa sebelum install kita cabut dulu internetnya, kita matikan dulu internet, karena kita mau ambilnya hanya lokal lokal admin ya, administrator. Di sini sama, prinsipnya sama dengan Windows 10, kita next ya. Passwordnya kita masukin ya. Confirmation password lagi kita masukin. Ini buat security question untuk kalau misalnya lupa passwordnya. Nah, ini sebagai demo aja, saya taruh ABC aja. Nanti jangan lupa ya, ini kalau bisa dicatat kalau benar-benar untuk digunakan di Windows yang sebenarnya kita pakai. Karena ini Windowsnya buat demo, jadi saya ABC aja. Oke, ini juga sama. Kita boleh pilih, boleh enggak, boleh yes, boleh no, suka-suka. Kita accept aja. Iya, udah jadi ya. Ini udah jadi Windowsnya. Tinggal sekarang kita koneksi internetnya. Di sini saya gunakan LAN ya. Jadi saya koneksi. Nanti saya mau ambil Windows update-nya sehingga semua driver dari Windows ini masuk. Driver-driver komputer yang dibutuhkan akan tersedia dari Windows. Ini internetnya udah masuk ya. Iya, update-nya. Yang tadi kita lihat akunnya masih lokal account. Nah, itu administrator. Aplikasi-aplikasi dari Microsoft juga bisa ambil kalau kita sudah login ya. Nah, ini kita license Windows
sebelah saya masukin. Prinsipnya sama ya, Windows 10, Windows 11 untuk license sama, kita masukin. Sini udah langsung terbentuk, license aktif. Oke. Oke, selesai sudah. Ya. Ya, jangan lupa bikin akun Microsoft. Kita bisa download aplikasi dari Microsoft. Seperti kalau kita punya Android, kita bisa di Android Store-nya. Ini Microsoft Store juga ada. Jadi bisa di-download semua ya. Banyak manfaat kalau kita punya akun. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.